warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyidatul Munawaroh dengan NPM 20010161017. Pada pertemuan kali ini akan membahas sedikit tentang persamaan diferensial orde 2 ya teman-teman, dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza MPD. Untuk materi yang ketiga yaitu reduksi orde. Jadi reduksi itu mengurangi. Nah, bentuk umumnya yaitu Y double aksen sama dengan Fx, Y aksen, dengan Fx, Y aksen adalah fungsi kontinu. Nah, langkah-langkah dalam mengerjakannya yaitu yang pertama kita misalkan Y aksen sama dengan Z, dengan Z sama dengan Z kali X, atau Z adalah fungsi dari Z, maka diperoleh Y aksen sama dengan Z. Nah, yang kedua yaitu persamaan diferensial order 2 direduksi menjadi persamaan diferensial order 1. Jadi Z aksen itu sama dengan Fx, Y. Kemudian yang ketiga yaitu substitusikan Y aksen sama dengan Z dan cari penyelesaiannya untuk Y. Nah, akan diperoleh dua konstanta yaitu K1 dan K2. Kita masuk ke contoh soal, yaitu selesaikan masalah nilai batas pada persamaan diferensial, yaitu X, Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan 0, dengan Y1 sama dengan 1, dan Y3 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yaitu Y aksen, kita misalkan Y aksen sama dengan ZX. Maka kalau kita buat turunan keduanya, yaitu Y double aksen sama dengan Z aksen. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah kedua. X, Z aksen ditambah Z sama dengan 0. Nah, Z aksen itu kita buat turunannya diubah menjadi DZ per DX ya teman-teman. Jadi X DZ per DX ditambah Z sama dengan 0. Nah, karena ini variabelnya belum sama, jadi harus kita kalikan supaya variabelnya sama gitu. Dikalikan dengan dx per xz, maka akan menghasilkan dz per z ditambah dx per x sama dengan 0. Nah, karena udah sama, kita pindah ruaskan saja. dz per z sama dengan min dx per x. Kemudian kita integralkan. Dari integral ini menghasilkan ln z sama dengan min ln x ditambah ln K1. Kemudian kita kalikan 1 per x, maka akan menghasilkan z sama dengan K1 per x. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu Z sama dengan Y aksen. Maka Y aksen sama dengan, tadi kan udah diketahui ya, kalau Y aksen sama dengan K1 per X. Itu nilai Z-nya. Kemudian kita ubah menjadi DY per DX sama dengan K1 per X. Kemudian kita pindah ruaskan DX-nya, yaitu DY sama dengan K1 per X dikali DX. Nah, setelah udah sampai sini, kita integralin ya teman-teman, maka akan menghasilkan Y sama dengan K1 dikali ln X ditambah K2. Nah, ini merupakan solusi umum. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, yaitu kita substitusikan syarat-syarat tadi. Jadi tadi kan ada Y1 sama dengan 1 ya, maka solusi umumnya kita masukin aja Y sama dengan K1 dikali ln X ditambah K2. Tinggal kita masukin, maka akan menghasilkan K2 sama dengan 1. Nah, untuk yang Y3 sama dengan 0, Y sama dengan K1 dikali ln X ditambah K2, kita masukin yang diketahui tadi, maka akan menghasilkan K1 sama dengan min 1 per ln 3. Jadi
Dari keempat langkah ini kita akan menemukan solusi khususnya, yaitu Y sama dengan K1 dikali ln X ditambah K2 sama Y sama dengan min 1 per ln 3 dikali ln X ditambah 1.